Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Evita Rahma Cahyani dari kelas Hukum 3C dengan mata kuliah Hukum Lingkungan. Baiklah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas bab 4 yang berjudul Instrumen Hukum Lingkungan Nasional, Perencanaan Dokumen Lingkungan dan Perizinan. Baiklah, yang pertama 4.1 pengantar kelembagaan. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia yang tergolong hak sosial. Pengaturan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diuraikan dalam bab sebelumnya ditetapkan dalam beberapa konvensi dan undang-undang. Undang-undang itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut dengan UU PPIH. Atas dasar pengaturan tersebut, maka hak warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu bentuk hak sosial dalam Fundamental Rights. Hal ini sesuai dengan pendapat Philippus M. Hadjono bahwa hak-hak kodrat dan human rights yang dikonvensi menjadi hak-hak hukum disebut fundamental rights. Selanjutnya, inti hak sosial adalah right to receive. Makna hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak sosial adalah setiap warga negara berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat dari negara. Karena itu, ada kewajiban bagi negara untuk memenuhi kebutuhan setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28H. Selanjutnya, bagian 4.2 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau RPPLH dan Ekoregion. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaan dalam kurun waktu tertentu. Sesuai dengan definisi tersebut, maka RPPLH merupakan tindakan pemerintah yang tergolong dalam tindakan perencanaan. Dalam negara hukum kemasyarakatan modern, tindak perencanaan selaku figur hukum dari hubungan hukum administrasi. Dengan demikian, RPPLH dibentuk dalam produk hukum berupa 3. Yang pertama, RPPLH nasional dibentuk dalam peraturan pemerintah. Yang kedua, RPPLH provinsi dibentuk dalam peraturan daerah provinsi. Dan yang ketiga, RPPLH kabupaten atau kota dibentuk dalam peraturan daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya, penyusunan RPPLH sebagai tindakan perencanaan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan memenuhi 5 komponen dari proses yang dinamis dan interaktif untuk pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup, yaitu inventarisasi, evaluasi, perencanaan, pengelolaan, dan pemantauan. Tindakan perencanaan yang meliputi beberapa komponen tersebut juga tergambar dalam Pasal 5 Undang-Undang PPLH yang mencantumkan bahwa perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan
Yang pertama, inventarisasi lingkungan hidup. Yang kedua, penetapan wilayah ekoregion. Dan yang terakhir, penyusunan RPPLH, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penyusunan RPPLH sebagai upaya perencanaan lingkungan, perencanaan perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Karena itu, RPPLH saling terkait dengan dokumen rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang atau disingkat RPJM dan RPJP, dan rencana tata rencana wilayah atau disebut dengan RT/RW. Selanjutnya, bagian 4.3 kajian lingkungan hidup strategis. Kajian lingkungan hidup strategis atau disingkat KLHS yang selanjutnya disingkat adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana, dan atau program. Instansi yang berwenang menyusun KLHS adalah pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota, sesuai dengan wilayah administratifnya. Namun, dalam kewenangan penyusunan harus saling berkaitan dan saling mendukung agar terjadi keserasian dan keharmonisan kondisi dan wilayahnya. KLHS sebagai rangkaian analisis yang sistematis tentang potensi lingkungan hidup berisi tentang yang pertama, kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan. Yang kedua, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup. Yang ketiga, kinerja layanan jasa ekosistem. Yang keempat, efisien pemanfaatan sumber daya alam. Yang kelima, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. Dan yang terakhir, tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. KLHS disusun sebagai dasar bagi pemerintah dan atau pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan. Jika berdasarkan hasil KLHS dinyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah melampaui, maka pemerintah dan atau pemerintah daerah wajib memperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan menghentikan segala usaha atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung. Sesuai dengan substansi dan fungsi KLHS yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, maka penyusunan KLHS harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan sebagai wujud partisipasi masyarakat. Selanjutnya 4.4 baku mutu lingkungan hidup atau sebab atau efluen dan akibat atau ambien. Baku mutu lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat BMLH adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang harus ada dan unsur pencemar yang ditegang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur suatu lingkungan hidup. Istilah BMLH dapat menimbulkan pengertian yang ambivalen. Banyak orang yang lebih sering menggunakan istilah ini
nilai ambang batas. Nilai ambang batas adalah batas tertinggi dan terendah dari kandungan zat-zat makhluk hidup atau komponen-komponen lain dalam setiap interaksi dalam lingkungan, khususnya yang mempengaruhi mutu lingkungan. Dengan kata lain, nilai ambang batas merupakan batas-batas daya dukung, daya tegang, dan daya toleransi atau kemampuan lingkungan. Pengertian daya dukung lingkungan, daya toleransi lingkungan, dan daya tegang lingkungan yang dalam istilah asing disebut carrying capacity adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perkehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antara keduanya. Dengan demikian, penggunaan nilai ambang batas itu dikaitkan dengan kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal itu berbeda dari BMLH yang digunakan sebagai penentu dalam menetapkan pencemaran. Perbedaan lain penggunaan istilah BMLH dan nilai ambang batas bisa dilihat dari aspek hukum, yaitu BMLH memiliki karakter diwajibkan seperti diatur dalam pasal 20 ayat 3 bahwa setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan memenuhi persyaratan memenuhi BMLH dan mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan istilah nilai ambang batas tidak memiliki karakter diwajibkan, hanya digunakan sebagai batas atau ukuran untuk mengukur daya dukung lingkungan bagi perkehidupan manusia. Selanjutnya ada titik 441 baku mutu air dan baku mutu air limbah. Yang pertama, keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor ke-51 atau Men LH _10/1995 tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri bagaimana diubah dengan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 112 tahun 2004. Selanjutnya, keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor ke-52 atau Men LH 10/1995 tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan-kegiatan hotel. Selanjutnya, keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor ke-58 atau Men LH 12/1995 tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan rumah sakit. Selanjutnya, keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 112 tahun 2003 tentang baku mutu air limbah domestik. Selanjutnya, keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 113 tahun 2003 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan pertambangan batu bara. Selanjutnya, keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 202 tahun 2002 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan pertambangan biji emas atau tembaga. Selanjutnya, peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 2 tahun 2006 tentang baku mutu air limbah bagi kegiatan rumah potong hewan. Selanjutnya, peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 4 tahun 2006 tentang baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan pertambangan biji timah. Selanjutnya, peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 9 tahun 2006 tentang baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan pertambangan biji nikel. Selanjutnya, peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 10 tahun 2006 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan industri vinil klorid monomer dan polivinil
klorida. Selanjutnya, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2004 tentang baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan minyak dan gas serta panas bumi. Yang ke-12, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2007 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan pengelolaan buah-buahan atau sayuran. Selanjutnya, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2007 tentang baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan pengelolaan hasil perikanan. Selanjutnya, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2007 tentang mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan industri perekonomian hulu. Nomor 9 Tahun 2007 tentang baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan industri rayon. Nomor 10 Tahun 2007 tentang baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan industri purified terephthalate exit dan polyethylene terephthalate. Selanjutnya, nomor 12 tahun 2008 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan pengelolaan rumput laut. Selanjutnya, nomor 13 tahun 2008 tentang mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan pengelolaan kepala. Selanjutnya, nomor 14 tahun 2008 tentang baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan pengelolaan daging. Selanjutnya, nomor 15 tahun 2008 tentang baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan pengelolaan kedelai. Selanjutnya, nomor 16 tahun 2008 tentang mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan industri keramik. Nomor 8 tahun 2009 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan pembangkit listrik tenaga termal. Selanjutnya, nomor 9 tahun 2009 tentang baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan pengelolaan obat tradisional atau jamu. Selanjutnya, nomor 10 tahun 2009 tentang baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan industri oleokimia dasar. Selanjutnya, nomor 11 tahun 2009 tentang baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan peternakan sapi dan babi. 2006, nomor 21 tahun 2009 tentang baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan pertambangan biji besi. Nomor 34 tahun 2009 tentang baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan pertambangan biji bauksit. Selanjutnya, nomor 3 tahun 2010 tentang baku mutu air limbah bagi kawasan industri. Nomor 4 tahun 2010 tentang baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan industri minyak goreng. Nomor 5 tahun 2010 tentang baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan industri gula. Nomor 6 tahun 2010 tentang baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan industri rokok atau cerutu. Nomor 19 tahun 2010 tentang baku mutu air limbah minyak dan gas. Nomor 2 tahun 2011 tentang baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan eksplorasi dan eksploitasi gas metana batubara. Selanjutnya ada 4.4.2 yaitu baku mutu air laut. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran dan atau perusakan laut. Yang kedua, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang baku mutu air limbah air laut sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 179 Tahun 2004. Selanjutnya ada 4.4.3 yaitu baku mutu udara. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep 13 atau Men-LH 03/1995 tentang baku mutu emisi sumber tidak bergerak. Nomor Kep 48 Men-LH 11/1996 tentang baku mutu tingkat kebisingan. Nomor Kep 49 Men-LH 11/1996 tentang baku mutu tingkat kegetaran.
Nomor Cap 50 Men LH 1196 tentang baku mutu tingkat kebauan. Nomor Cap 45 Men LH 10/1997 tentang indeks standar pencemaran udara. Nomor 5 tahun 2006 tentang ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama. Nomor 7 tahun 2007 tentang baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi kettle uap. Nomor 17 tahun 2008 tentang baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi usaha atau kegiatan industri keramik. Nomor 18 tahun 2008 tentang baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi usaha atau kegiatan industri carbon black. Nomor 21 tahun 2008 tentang buku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi usaha atau kegiatan pembangkit listrik tenaga termal. Nomor 4 tahun 2009 tentang ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru. Nomor 7 tahun 2009 tentang ambang batas kebisingan kendaraan bermotor tipe baru. Nomor 13 tahun 2009 tentang baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi usaha atau kegiatan minyak dan gas bumi. Selanjutnya ada 4.4.4 kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Ada 5. Yang pertama, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor ke-43 atau Men LH /10/1996 tentang kriteria perusahaan lingkungan bagi usaha dan atau kegiatan penambangan bahan galian golongan C jenis lepas di dataran. Yang kedua, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 4 tahun 2001 tentang kriteria baku muru terumbu karang. Yang ketiga, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 2200 tahun 2004 tentang kriteria baku kerusakan dan pedoman penentuan status pandang lamun. Yang keempat, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 201 tahun 2004 tentang kriteria baku dan pedoman penentuan kerusakan mangrove. Dan yang kelima atau terakhir, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2006 tentang tata cara pengukuran kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomasa. Selanjutnya ada AMDAL dan UKL atau UPL. Analisis mengenai dampak lingkungan atau disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL atau UPL adalah pengelolaan pemantauan terhadap suatu usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Dengan demikian, AMDAL dan UKL atau UPL merupakan suatu dokumen kajian lingkungan atau suatu rencana kegiatan atau usaha yang digunakan sebagai syarat dalam proses pengambilan keputusan. Jadi intinya, analisis risiko lingkungan adalah proses prediksi kemungkinan dampak negatif yang terjadi terhadap lingkungan sebagai akibat dari kegiatan tertentu. Penggunaan analisis risiko lingkungan ini akan mempermudah pihak manajemen kegiatan atau usaha dalam pengelolaan, audit, atau evaluasi yang menjadi patokan dalam penilaian ketatan suatu usaha atau kegiatan. Kelemahan dalam kewajiban memiliki AMDAL antara lain ada 3. Yang pertama, AMDAL hanya merupakan suatu kajian perencanaan yang dalam pelaksanaannya sering tidak diikuti. Yang kedua, AMDAL sering diterbitkan setelah perizinan keluar. Dan yang ketiga atau terakhir, pengelolaan dan pemantauan yang dijadikan di AMDAL tidak dituangkan dalam kewajiban pemegang izin sebagai persyaratan dan pembatasan bagi pemegang izin dalam pelaksanaan izin. Selanjutnya ada
Di Indonesia, analisis risiko lingkungan FANS terkait dengan prosedur. Yang pertama itu pengajian risiko terhadap penanaman benih kapas transgenic BT. Yang kedua ada pengelolaan risiko, meliputi evaluasi risiko atau seleksi risiko yang memerlukan pengelolaan, identifikasi pilihan pengelolaan risiko, pemilihan tindakan untuk pengelolaan, dan pengimplementasikan tindakan yang dipilih. Pengelolaan risiko dapat dilakukan melalui instrumen AMDAL. Dalam kasus kapas transgenik, PT Monagro Kimia dalam menyebarkan atau melakukan pelepasan benih kepada petani tanpa didahului AMDAL. Terus yang ketiga ada komunikasi risiko, adalah proses interaktif antara pemberian informasi dan pendapat di antara individu, kelompok, dan institusi yang berkenan dengan risiko. Dan untuk yang terakhir ada 4.7 perizinan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan realisasi kewajiban dari negara untuk memenuhi hak sosial masyarakat dalam memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, seperti tertuang dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tentang adanya ketentuan tersebut dalam konstitusi, negara memiliki kewajiban untuk menjaga, menghargai, dan memenuhi. Sebagai kewajiban dari negara untuk memenuhi hak tersebut, maka pemerintah dan pemerintah daerah sebagai pengurus negara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memenuhi hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Dengan adanya kewajiban untuk memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan melalui instrumen perizinan lingkungan mendorong pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjaga, memelihara, memulihkan, dan melindungi lingkungan secara terpadu, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan itu. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan pada asas atau prinsip yang berpedoman pada asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang UU PLH. Asas atau prinsip menurut pasal 2 UU PLH meliputi tanggung jawab negara, kelestarian dan berkelanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat keberhati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemaran membayar, kearifan lokal, lingkungan hidup, tata kelola, pemerintah yang baik, dan otonomi daerah. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan pada bab 4 ini. Apabila terdapat kesalahan atau salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai ketemu lagi.